Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Rahma Maulida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kendal, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Diane Gossen, pakar pendidikan, berlandaskan pada teori kontrol William Glasser. Restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diane Gossen telah merancang tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi, yakni melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita bahas satu persatu sisi segitiga restitusi. Yang pertama, pada sisi pertama, yakni menstabilkan identitas. Pada sisi satu ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sisi menstabilkan identitas ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku tidak pantas, maka mereka dalam kondisi identitas gagal. Oleh karena itu, jangan mengkritik mereka karena tidak akan merubah posisi mereka. Kita bisa mengajukan pernyataan sebagai berikut. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Kita bisa mengajukan pernyataan sebagai berikut. Kamu senang ya melakukannya? Kamu tahu siapa yang dirugikannya? Kamu bersedia untuk merubahnya? Sisi yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kita bisa mengajukan pernyataan berikut. Apa yang kamu yakini di kelas kita? Nilai apa saja yang telah kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mari kita simak video kasus yang pertama, yakni Dias adalah seorang siswa di SMK Bakti Persada Patebon. Pada suatu hari, Bu Rahma yang sedang piket melihat Dias baru datang ke sekolah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dias dipanggil ke ruang kelas pada saat yang lain sedang istirahat.
Mari kita simak videonya. Dias, kenapa tadi pagi kamu masih datang terlambat ke sekolah, nak? Ibu dengar kemarin kamu juga masih datang terlambat. Apa yang terjadi? Iya benar Bu, akhir-akhir ini saya sering datang terlambat. Kamu berangkat ke sekolah jam berapa? Saya sampai sekolah jam 7.30 Bu. Dia tahu peraturan sekolah itu masuknya jam berapa? Iya Bu, tahu. Sekolah masuk jam 7, mestinya saya sudah di kelas 5 menit sebelum jam 7 Bu. Nah, itu kamu tahu kenapa kamu masih datang terlambat? Karena beberapa malam ini saya tidur malam Bu, karena keasikan main HP. Jadi kamu bangun terlambat ya, nak? Iya Bu. Mainan HP memang boleh, nak. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu punya kewajiban belajar di malam hari dan sekolah di pagi hari. Iya Bu. Kamu senang bermain HP? Iya Bu. Jika kamu terlalu asik bermain HP sampai tidur larut malam dan datang terlambat ke sekolah, apakah itu dibenarkan? Itu tidak benar Bu. Dengan Dias datang terlambat, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan diri saya sendiri Bu. Dias bersedia untuk merubahnya. Iya saya bersedia Bu. Jika kamu bersedia, bagaimana cara melakukannya? Saya akan tidur lebih awal, kemudian menyeting alarm Bu, sebelum tidur agar tidak bangun kesiangan. Oke, langkah kamu tidur lebih awal dan menyeting alarm HP-nya. Kalau seandainya kamu lupa men-setting alarm sebelum tidur, bagaimana langkah selanjutnya? Meminta orang tua untuk membangunkan saya pada waktu subuh. Dari masalah ini, kamu paham ya keyakinan kelas kita agar selalu menjadi orang yang bertanggung jawab, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Iya saya ingat Bu. Saya minta maaf ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Ibu maafkan, karena kamu bersedia untuk mengubahnya dengan tidur lebih awal, menyeting alarm, dan minta orang tua untuk membangunkannya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada Bu. Maaf ya Bu, saya izin ke kelas dulu ya. Ya, besok jangan diulang lagi ya. Dias, kenapa tadi pagi kamu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Sandi Prastia. Setelah melakukan simulasi segitiga restitusi dengan Ibu Rahma, saya menjadi tahu bahwa kita harus belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan. Dan itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya melalui sikap disiplin waktu dan disiplin diri. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita simak video kasus yang kedua. Di sini ada Felisa, merupakan siswa SMK Bakti Persada Patepon. Ia ketahuan bermain game pada saat pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ia diajak bicara oleh Bu Rahma selaku wali kelasnya pada waktu jam istirahat. Kita simak videonya. Feli, Ibu tadi mendapat laporan dari guru bahasa Inggris kamu. Apakah benar tadi kamu bermain game saat pelajaran bahasa Inggris? Ya Bu, benar. Tadi saya sangat bosan saat pelajaran bahasa Inggris, jadi saya bermain game untuk mengusir kantuk saya.
Benar, hanya untuk mengusir kantuk saja? Sebenarnya tadi saya tidak bermaksud bermain game, Bu, Tapi apa, Vel? sebenarnya saya diajak mabar sama teman di kelas sebelah yang kebetulan sedang jam kosong, Bu. Baiklah, Ibu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari masalah ini. Iya, Bu. Pasti seru ya bisa bermain game bersama teman-teman. Iya, betul, Bu. Apakah dengan bermain game kamu merasa senang dan tidak mengantuk lagi? Iya, Bu, biasanya begitu. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan teman kamu yang sedang belajar karena terganggu dengan bunyi suara game dari HP kamu. Tapi HP saya sudah tidak bersuara, Bu. Apakah kamu tetap diam saja saat bermain game? Tentu saja tidak, Bu. Terkadang saya refleksnya mengganggu teman saya karena terbawa emosi saat bermain. Nah, itu berarti merugikan dan mengganggu orang lain, bukan? Iya, Bu, benar. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang telah kita yakini dan kita sepakati bersama di kelas? Kita harus saling menghargai dan menghormati, Bu. Nah, itu kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita. Jadi, saat tadi kamu bermain game di pelajaran bahasa Inggris, apakah kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Belum, Bu. Nah, mulai sekarang mari kita menerapkan keyakinan kelas kita. Dan sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Iya, Bu, saya akan meminta maaf kepada guru bahasa Inggris dan teman sekelas serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sekali lagi maafkan saya ya, Bu. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Ya, Feli, ini adalah laporan terakhir kali yang Ibu terima ya, jangan diulang lagi. Iya, Bu, saya berjanji. Feli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Putri Febriani. Setelah mensimulasikan penerapan segitiga restitusi, saya jadi memahami pentingnya menghargai dan menghormati orang lain. Terima kasih, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Putri Febriani. dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, guru diharapkan dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Sekian dari saya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.